para asatid, para hujjaj, para orang tua yang hadir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, inayah, hidayah, barokahnya kita bisa bersama-sama beribadah, melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diistiqomahkan dalam kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hingga kita pantas mendapatkan penghargaan yang istimewa dari Allah, wafat dalam keadaan membawa iman, membawa Islam dan membawa ihsan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat dari beliau minad dunya hatal akhirah, dari dunia sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena modal kita ingin selamat dunia akhirat ittiba li nabi, ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup kita pengen selamat, pengen bahagia, pengen sukses, caranya adalah ittiba li Rasulillah, mengikuti daripada Nabi Muhammad. Baik itu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, ucapan kita, begitupun perilaku kita, ya, dalam ubudiyah, muamalah kita, semua orientasinya yaitu tertuju kepada Nabi Muhammad. Maka insya Allah kita layak dapat pertolongan dari beliau dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Rajab tanggal 5, ya, berarti kurang lebih 2 bulan lagi memasuki bulan suci Ramadan. Maka berharap kepada Allah sebagaimana doa Nabi Muhammad ini mesti dilazimkan, ini mesti didawamkan selama bulan Rajab. Baca nih doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini terus dibaca sampai bulan, ya, Sya'ban. Kalau sudah masuk Sya'ban berarti tinggal kita ganti kalimatnya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kalau masih bulan Rajab, kita baca dari Rajab ini Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nanti selesai Rajabnya tinggal kalimatnya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Nabi berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Karena memang bulan Rajab ini bulan istimewa. Di dalam Al-Qur'an itu dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada isna asyara, 12 syahron, yaitu bulan fi kitabillah, dalam, ya, kitab Allah. Jadi ada 12 bulan, dimulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Dimulai daripada Muharram. Ya. Jamaah rahimakumullah.
Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah dari 12 bulan itu dalam hadis Nabi Muhammad. Kalau dalam Al-Quran itu 12 bulan, maka dijabarkan dalam hadis Nabi. Dari 12 bulan itu Allah katakan ada ya 4 bulan yang mulia, minha arba'atun hurum. Keterangan ini dijabarkan dalam hadis Nabi Muhammad. Apa saja? Yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baru nanti ketemu lagi bulan Rajab. Jadi selang ya beberapa bulan itu jauh dari 3 bulan yang berturut-turut ini. Baru Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 bulan berturut-turut. Itu bulan yang mulia. Haram itu maknanya mulia. Kenapa mulia di 3 bulan berturut-turut tadi? Karena memang kaitannya dengan ibadah haji. Kaitannya dengan ibadah haji. Jadi ibadah yang memang itu istimewa. Hamba-hamba Allah yang memang diperkenankan, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Mekah, Madinah. Makanya tidak semua orang bisa hadir ke sana, Pak. Makanya kita niat nih, ya Allah, saya niat dari sekarang supaya sebelum menghadap Allah bisa ke Mekah, Madinah. Niatin. Kalau seandainya kita udah niat nggak ada umur, niatnya itulah yang sampai pahalanya di hadapan Allah. Jadi jangan sampai nggak ada niat. Lalu yang udah haji gimana? Udah niatin aja tiap tahun. Karena doanya seperti itu tuh, doanya Nabi itu. Rabbi yassir lana ziyarata ya ila Makkah wal Madinah. Bahkan kullasana, setiap tahun kalau bisa. Tiap tahun kalau yang memang dekat di sana itu bagus. Haji lagi gitu kan. Walaupun tuh haji yang kedua, ketiga dan seterusnya sunnah. Yang wajib hanya 1 kali seumur hidup. Jadi jamaah rahimakumullah, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah ya melakukan ibadah haji bagi manusia, man istata'a, bagi orang yang mampu secara fisik, ya mental, juga finansial, keamanan. Jadi mampu di sini ini beberapa faktor. Mampu materinya, kudu mampu juga itu yang namanya ya mentalnya, terus lagi fisiknya. Ada juga orang takut naik pesawat, Pak ya. Takut katanya kalau di atas kan takut ada apa-apa katanya. Enggak usah dikhawatirin. Nanti jamaah rahimakumullah, orang yang akan ibadah itu akan dijaga sama malaikat Allah. Karena mau jadi tamu Allah nggak mungkin nggak dijaga. Mau jadi tamu, ya hamba Allah yang diundang sama Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya aman tuh dalam perjalanan di seluruh dunia. Kumpul itu berada di kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, di situ melakukan ibadah, baik sholat berjamaah, selesai sholat melakukan tawaf, karena memang Ka'bah itu ada dalam masjid. Begitupun dari Safa ke Marwah ada dalam masjid. Ya rahimakumullah. Maka kalau tawaf silakan tuh perbanyak, berapa ya kali kita tawaf, nggak pakai hitungan, selama mampu fisiknya silakan tawaf. Dan tawaf itu dinilai sholat. Tuh enak banget tuh Pak kalau di Mekah. Ya selesai itu sholat, lanjut tawaf. Dari mulai Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, 7 putaran, itu dinilai sholat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mampu haji. Lalu bagaimana? Ya, ini kan menunggu sampai 30 sampai 40 tahun orang haji sekarang.
Nah, kalau memang kita sudah rindunya luar biasa memuncak, silakan umroh dulu. Ya. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari ayatnya itu, walillahi ala nasi, ya, hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Orang melaksanakan ibadah haji karena Allah. Di ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Kata ulama, ini kan ada kalimat yang nyambung wa atof itu. Wa atimul hajja wal umroh. Jadi haji dan umroh itu sebenarnya adalah wajib. Walaupun ada yang menyatakan sunnah, ya kan? Itu ayatnya jelas. Wa atimul hajja wal umroh. Sempurnakan haji dan umroh. Jadi umroh di sini kata ulama ini ada kaitannya dengan haji. Bagi yang mampu seumur hidup umroh 1 kali wajib. Jadi jangan sampai enggak umroh. Apalagi menunggu haji tadi 20-30 tahun. Nah, kalau sudah umroh memang kebetulan kita ada rezeki dan kita sudah mendaftar, sempurnakan hajinya dan umrohnya. Jadi umroh pertama itu jamaah rahimakumullah untuk tadi itu mengenal daripada tempat-tempat mana yang perlu kita lakukan nanti di saat nanti haji, di saat kita umroh nanti. Jadi kita udah tahu nanti medannya, tempatnya di mana. Begitu. Jadi udah punya pengalaman. Kalau memang kita pengen umroh dulu, kebetulan rezekinya saat ini adalah bisa umroh saja. Begitu. Ada rezeki lagi, nabung lagi, niatin haji, begitu. Jadi jangan sampai ini kan sunnah ini umroh mah. Padahal tadi ayatnya jelas, kata ulama, umroh itu termasuk juga kewajiban bagi yang istitoah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ke Mekah ke Madinah itu orang-orang yang istimewa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ini kaitan kemuliaan di bulan Rajab juga adalah ada suatu peristiwa yang istimewa. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW beliau di Isra dan di Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratil Muntaha. Makanya kenapa bulan Rajab dimulia? Karena ada kaitannya sejarah Nabi Muhammad pada bulan tersebut. Ibadah sholat itu jamaah rahimakumullah langsung Nabi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk Mi'raj. Yang mana sebelumnya tidak ada Nabi dan Rasulnya Allah yang Mi'raj seperti Nabi Muhammad. Kecuali Nabi Idris. Nabi Idris sudah ke langit juga karena pengen masuk surga. Beliau lebih awal. Kata Nabi Idris, Ya Allah, izinkan aku untuk survei ke surga. Maka kata Allah, ya itu harus melalui wafat dulu. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Idris pun melalui malaikat Israil alaihissalam. Syaratnya adalah harus tadi ketemu Israil dulu. Walaupun jamaah rahimakumullah, menurut hikayat ini, sampai saat ini Nabi Idris masih hidup. Begitu, masih hidup. Maka Nabi Idris alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke langit, berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di surga ternyata betah Nabi Idris. Maka gimana caranya supaya enggak balik lagi ke dunia, ke bumi nih? Maka Nabi Idris sengaja ninggalin sendalnya di sorga. Giliran keluar dari pintu sorga, ya kata Nabi Idris, mohon maaf ya malaikat Ridwan, saya ketinggalan tuh sendalnya di sorga. Saya balik lagi ya. Udah keluar tuh Pak, masuk lagi lah ke dalam sorga. Akhirnya bilang sama Allah, ya Allah, kata Nabi Idris, saya memang betah di sorga, nggak mau lagi ke bumi. Makanya akhirnya Nabi Idris ada dalam sorga sampai sekarang. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut riwayat Nabi yang masih hidup ada 4.
Nabi Khidir, Nabi Ilyas, terus lagi Nabi Isa sama Nabi Idris. Kalau Nabi Isa, Nabi Idris ada di langit. Kalau Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ada di bumi. Nabi Khidir tugasnya di darat. Nabi Khidir di laut. Kalau Nabi Ilyas di darat. Jadi makanya hadirin, kita nih di muka bumi ini, kepada siapapun tuh manusia, kenal nggak kenal, harus kita saling ta'zim takriman, menghormati, menghargai. Karena yang dikhawatirkan bisa jadi tadi adalah seorang yang memang diutus sama Allah. Apalagi kelihatannya compang-camping biasa gitu kan, nggak kelihatan orang istimewa, musafir. Kita hargai mereka, beri salam, punya sesuatu apapun kita bagi dengannya. Jangan pernah kita meremehkan seseorang, karena bisa jadi orang tadi mungkin orang yang istimewa, yang Allah hadirkan untuk menguji kita. Siapapun itu orangnya, kenal nggak kenal, datang lewat depan rumah kita, musafir seandainya minta bantuan sama kita, kita bisa bantu. Bisa jadi itu orang-orang yang memang istimewa. Jangan sampai kita mencelaknya, menghinanya, menghardiknya, menyakiti fisiknya. Sementara itu mohon maaf kalau seandainya Nabi Ilyas, seandainya Nabi Khidir, kita menzalimi Nabi, nyakiti, itu spontan nanti hukumannya di dunia. Jangankan Nabi, kita menzalimin orang aja, itu hukumannya di dunia. Hukuman yang disegerakan di bumi ini jamaah rahimakumullah, satu adalah aqul walidain, nyakitin orang tua, itu langsung di dunia sebelum nanti di sono. Yang kedua, zalim sama orang. Jadi nggak boleh kita zalim sama orang. Orang yang baik itu segera kita minta maaf, memberi maaf, jangan ada dendam. Apalagi nyumpahin 7 turunan, saya nggak ridho sama dia 7 turunan. Ini udah bahaya ini. Kalimat ini tidak layak bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad lah beliau yang bisa Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Perjalanan berapa? Sebenarnya umumnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 hari 40 malam naik onta atau kuda. Bayangin Pak, 40 hari 40 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Udah begitu Nabi Muhammad itu sebelum ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, beliau singgah di Bethlehem, di kota kelahiran Nabi Isa. Terus lagi di Bukit Tursina, Nabi Musa menerima wahyu. Lalu di Yasrib, di kota Madinah sekarang. Itu beberapa tempat-tempat itu dikunjungi oleh Nabi Muhammad, dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bayangin, dari Yasrib baru langsung ke Masjidil Aqsa di Palestina. Makan waktu berapa hari, berapa jam itu. Tapi cukup Nabi, karena memang dengan kuasa Allah, qudrah dan iradahnya Allah, maka memakan waktu hanya setengah malam. Dari habis Isya, sebelum subuh Nabi udah ada di rumah. Secara logika nggak nyambung. Ibaratnya kalau kita jamaah rahimakumullah, dilogikakan habis Isya sebelum subuh sampai paling dari sini kemana tuh Pak? Semarang lah ya. Semarang kalau naik motor mobil tuh. Lah ini udah berapa negara yang dilalui oleh Nabi Muhammad, bahkan 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, cukup setengah malam. Menurut riwayat, tempat tidurnya Nabi Muhammad itu ketika berangkat beliau ba'da Isya, pulang sebelum subuh, tempat tidurnya masih hangat, berarti belum lama. Jamaah rahimakumullah, dalam setengah malam itu Nabi Muhammad itu berangkat melalui langit pertama sampai langit ke-7, ketemu dengan Nabi Adam, terus lagi ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf,
ketemu lagi dengan Nabi Idris tadi, ketemu lagi dengan Nabi Musa, Harun, Ibrahim. Jamaah rahimakumullah, di setiap langit-langit itu Nabi diizinkan oleh Allah bertemu dengan nabi-nabi. Nabi Adam tadi di langit pertama, terus ya Nabi Isa, Nabi Yusuf. Jadi ruhnya para nabi itu hidup, jamaah rahimakumullah. Ruhnya para aulia hidup, ruhnya orang soleh hidup, termasuk ruhnya orang biasa, orang awam dihidupkan lagi nanti di alam kubur, Pak. Jadi kita jangan nyangka kalau udah mati udah jadi tanah, enggak. Ya fisiknya ya jadi tanah. Kalau memang dia artinya umumnya min turab ila turab, tapi bisa jadi bagi orang yang memang punya ya khususi ya punya amal yang istimewa, dia akan dijaga jasadnya oleh Allah di alam barzah. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak sedikit cerita ada orang yang ya kain kafannya bahkan jasadnya masih utuh bertahun-tahun. Itu pernah terjadi di Kerawang itu, jemaah rahimakumullah. Dia aslinya orang Jakarta. Ketika merantau di kota Kerawang jadi guru ngaji di sana, ngajarin anak-anak kecil itu huruf hijaiyah, belajar Al-Qur'an. Ternyata memang meninggalnya di Kerawang. Singkat cerita jemaah rahimakumullah, berapa tahun, 16 tahun kurang lebih, keluarga besar yang ada di Jakarta berharap bagaimana ini dipindahkan makamnya ke sana biar kumpul jadi keluarga besar. Karena memang ini keluarga berpengaruh juga di Jakartanya, keturunan orang soleh. Maka ketika dipindah jamaah rahimakumullah, digali apa yang terjadi, utuh jasadnya. Selidik punya selidik, memang orang pada tahu ini guru ngaji. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya baca dalam satu keterangan kitab itu, ada orang yang diistimewakan nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada pengalaman yang nyata, ini yang real. Ada seorang meninggal dunia, ini orang-orang yang istimewa. Ketika dia dimakamkan jasadnya di alam barzah, di alam kubur, ketika dimasukkan jamaah rahimakumullah, mau ditutup udah hilang jasadnya. Wallahu alam bisawab. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala. Langsung diambil jasanya Allah, dijaga langsung sama Allah. Yang lebih istimewa jamaah rahimakumullah, ini kisah nyata. Ini yang cerita adalah seorang syarifah, keturunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini ceritanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang lahir di kota India, di negeri India. Ini dia diam-diam mu'alaf. Dia kenal dengan seorang syekh, seorang ulama, memperdalam ilmu agama tanpa sepengetahuan daripada keluarga besarnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keluarga yang memang tahu kalau dia seorang muslim. Maka ketika meninggal dunia, kata yang saudara muslim, ini diurusin secara muslim aja. Kata keluarga besar yang orang Hindu, ya, enggak usah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita, ketika dia ini orang tadi diurusin dengan cara meninggalnya orang Hindu, ketika dia ya mau dibakar jamaah rahimakumullah, ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Emang kelihatannya kebakar. Ketika dihanyutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada saudaranya yang mimpi muslim bahwa orang tadi ternyata dia makamnya ada di kota Mekah. Ketika digali jamaah rahimakumullah, benar dalam mimpinya itu apa yang terjadi? Orang yang meninggal dunia itu dihanyutkan di laut, ketemunya ada di kuburannya di kota Mekah, dan itu persis wajahnya orang soleh tadi. Kalau Allah mau berkehendak apapun, kun fayakunnya Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, makanya dalam suatu keterangan itu kata ulama, orang meninggal di mana saja, dengan asbab apa saja. Tapi hakikatnya kalau kita orang baik, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggal dalam kondisi tertimbun sehingga tidak diketemukan jasadnya. Ada orang yang meninggal dalam kondisi dia ya tenggelam,
tidak diketahui jasadnya. Kalau orang baik pasti diamankan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kenapa bulan Rajab istimewa? Karena di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab mengandung makna ada 3 huruf. Yang pertama ra bermakna rahmatullah. Bulan yang dipenuhi rahmat dari Allah. Maka bulan ini bulan penuh dengan rahmat ini, Pak. Ayo kita bareng-bareng terus semangat ibadah di bulan Rajab ini. Kalau kata ulama, bulan Rajab ini bulan lagi nanam nih, Pak. Nanam suatu benih. Terus di bulan Sya'ban kita mupuk itu, mupuk benih tadi, ya, mupuk ya tanaman tadi, dirawat, dipupuk benar-benar biar nanti bulan Ramadan kita bisa panen. Maka ketika kita berharap supaya nanti dapat panen yang baik nanti di bulan Ramadan, mulailah kita menanam. Mulailah kita sekarang sibukkan dengan amal-amal kebaikan. Ya di antaranya kalau kita sudah biasa lazim saum, silakan kita puasa. Dari tanggal 1 ya sampai tanggal 10. Kalau memang kita biasa puasa boleh. Kalau tidak, jamaah rahimakumullah minimal ya tanggal 1-nya atau tanggal 10-nya. Kenapa jamaah rahimakumullah di tanggal 10 dianjurkan? Ini kata ulama dalam penelitian kitab bahwa di tanggal 10 Rajab itu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ayahanda beliau Abdullah, bundanya Siti Aminah. Mohon maaf, dalam satu kitab itu Abdullah dan Aminah berhubungan intim. Maka jadilah nutfahnya itu Allah ciptakan di bulan Rajab di tanggal 10. Terciptanya nutfahnya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 Rajab itu. Makanya kalau kita ada waktu, kesehatan, ada kesempatan, silahkan saum di tanggal 10 bulan Rajab itu. Dan silahkan perbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah. Karena saat itu Allah ciptakan daripada cahaya ya, awal daripada ciptaannya ya Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan pada rahimnya Siti Aminah radhiyallahu anha. Makanya dianjurkan itu kalau kita memang ada waktu, kesempatan, sehat, silakan saum di hari ke-10 di bulan Rajab tersebut. Jadi Rajab, rohnya adalah rahmatullah. Lalu siapa yang dapat rahmat di bulan Rajab itu? Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133 134 ya, dari mulai bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah yang Allah siapkan itu surga seluas langit dan bumi. Dalam tafsir Jalalain, seluas langit dan ya seluas langit bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu luasnya buat satu orang yang ahli surga. Jadi makanya jamaah rahimakumullah ya, jangan sampai dunia yang mohon maaf kecil ini ditukar dengan kenikmatan ya tuh akhirat yang luar biasa. Tidak ada batasnya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ini buat kita, Pak, orang yang dapat surganya Allah. Dan itu kekal abadi di sana. Di surga itu kekal abadi. Di surga itu tidak ada yang namanya rasa ya lelah. Tidak ada itu sakit, nggak ada. Di surga tidak ada yang namanya cemburu, marah, egois, ya kan, hasad, nggak ada. Jadi di surga itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Makanya kenikmatan surga itu 99, dunia 1. Gak ada apa-apanya dunia ini, Pak. Yang satu ini direbutin oleh manusia seluruh dunia. Dan sampai hari kiamat tidak akan habis.
Jadi kalau kata ulama itu dunia ini jamaah rahimakumullah ibaratnya kalau kita ngelihat dari langit ke bumi nih. Ini hanya secuil dunia ini. Secuil pasir yang dibagikan buat kita semua hambanya. Selebihnya itulah gambaran kenikmatan akhirat. Makanya jangan pernah kita gadaikan, jangan pernah kita tukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia sesaat. Sampai lupa ibadah, ngejar dunia terus sampai lupa sholat. Ngejar dunia sampai berani nggak puasa. Ngejar dunia terus ngumpulin sayang nggak mau zakat, nggak mau haji umroh, sampai nyakitin orang tua, sampai nggak mau ngejamin orang tua, padahal dia mampu demi kesenangan dirinya, istrinya, anak-anaknya. Ini yang model begini, ini ketipu sama dunia. Dunia ini hanya sarana bukan tujuan. Kalau kita jadi orang yang lebih, yuk berikan kemaslahatan buat orang banyak, terutama orang yang terdekat. Kalau kita jadi orang yang mampu, jamaah rahimakumullah, bikin senang pasangan kita, bikin senang anak-anak kita, bikin senang keluarga besar kita. Jangan ada yang kecewa, terutama orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai istri kecewa sama kita, semasa hidup selalu terdolimi. Nah inilah karena mohon maaf kita kurang ilmu, kurang ngaji. Kalau kita tahu ilmu, maka insya Allah nggak pernah perhitungan di dunia ini. Pengen memberikan kebaikan, begitu. Dia tentunya kembali kepada kemampuan kita, Pak. Ya kemampuan kita. Kalau kita mampu membahagiakan pasangan kita, senengin. Ya, karena ada keterangan itu, kalau kita pengen rezekinya lancar, bikin keluarga kita seneng. Begitu. Jadi kalau ada rezeki makan yang enak, jangan diirit-irit. Ya. Makan diirit-irit banget. Giliran sakit pengen yang enak-enak. Padahal kalau kita sakit nggak ada yang enak, ya kan? Iya, makan diirit-irit. Tempe melulu Pak, lemas. Ya, ikan teri melulu, ya lemas. Boleh sekali-kali kita beli tuh makanan yang di luar tuh, ya cumi gitu kan. Gurami, ya boleh ajak pasangan kita, istri kita biar senyum. Jangan cemberut dulu, jangan saya mohon maaf terucap nih istri, Pak, kapan waktu kita keluar makan enak Pak, gitu, begitu kan? Jadi jangan sampai disindir Pak. Itu anjuran Nabi Muhammad seperti itu, bikin senyum pasangan kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, tetangga-tetangga kita, maka di situ sumber rezeki akan dibuka sama Allah. Amin ya Rabbal. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang dapat rahmatnya Allah, orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, orang yang dapat rahmatnya Allah adalah orang yang senantiasa infak atau sodakoh dalam kondisi lapang atau sempit. Nah, makanya dibiasain kalau ada rezeki Pak, kita sodakoh. Yang bagus itu sodakoh di pagi hari, hari Jumat. Jadi sodakoh yang paling bagus hari Jumat pagi hari, walaupun hadisnya pagi hari umum. Nah begitu. Silakan mau sholat subuh masukin kotak, nggak usah gede-gede lah, 200.000 gitu ya, 200.000. Kalau Jumat gedein begitu. Kalau hari-harian 10. Nah kalau hari Jumat 50 begitu. Bayangin Pak, kalau satu orang 50 kali 300 itu khotib bisa 2 juta Pak. Ya kan begitu. Udah nggak usah perhitungan buat khotib. Di Brunei Pak, khotib itu sekian juta. Begitu. Insya Allah kalau khotib dikasih tiap Jumat 2 juta, jam 9 udah datang hadir. Iya, termasuk saya. Lah buat apa ini jamaah rahimakumullah, ada kas masjid banyak seandainya gitu kan, sampai pendapatannya setiap Jumat mohon maaf 3 juta 4 juta, khotibnya 300 200, ada yang pego. Lah emang itu Ustaz nggak pakai motor sekarang bensinnya mahal, iya kan?
Begitu. Bukan kita iniin ustaz, bukan. Ngormatin, ngargain ilmunya. Iya kan? Ngajak kita supaya berkah, kita dapat berkah nih. Jangan perhitungan buat ustaz. Begitu. Saya cocok itu kalau ada masjid, ya kan? Dianggarin ustaznya 1 juta. Tuh luar biasa. Insya Allah Jumat orang belum pada datang, khotib udah duduk. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, infak dalam kondisi lapang ataupun sempit. Bahkan yang bagus itu dalam kondisi sempit. Kita lagi nggak punya duit pak, bisa ngeluarin duit, ini luar biasa nih. Duit tinggal 10.000 pak, ya Allah kotak lewat nih, dibagi 2 5.000, padahal berharga banget nih. Rencana mau beli ketoprak hadirin, ya kan? Lah kagak sampai duitnya, orang 10.000, ya kan, dikurangi 5.000, ya dapatnya lontong atuh. Kan gitu. Tapi karena memang kita niat sedekah, maka orang tadi dapat rahmat dari Allah, dan insya Allah diganti sama Allah pak. Orang rajin sedekah itu. Pernah Siti Fatimah kan lagi ini hamil pak. Biasanya orang hamil itu, mohon maaf, memang ini udah sunatullah nih, kadang sok nyidam. Selama nyidamnya masih bisa kejangkau nih sama kita pak, turutin. Ini mah kadang yang aneh-aneh nyidamnya. Iya kan, nyidam pengen beli mangganya kan di Indramayu pak. Iya kan, iya, di sini nggak musim seandainya, jangan dipaksain. Kalau kagak ada mah, kalau emang nyidamnya pengen bang, kayaknya nyidamnya pengen beli gitu kan, ketoprak bang, beliin. Siti Fatimah begitu. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Fatimah nyidam pengen makan yang namanya buah apa tuh namanya tuh, manggis. Maka jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Siti Fatimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah lagi mau makan manggis nih, kebetulan memang ada tapi dikit, lagi mau dimakan, ada pengemis, maka dikasihkan tuh manggisnya. Maka ngomonglah sama sahabat Ali, tolong beliin manggis lagi, saya pengen banget nih. Maka nyuruh Salman Al-Farisi, jamaah rahimakumullah. Maka ketika Salman Al-Farisi berangkat, ada yang ngasih manggis. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Itu Salman Al-Farisi ngambil itu manggis 1, yang 9 dikasihin ke Fatimah. Apa yang terjadi? Kata Fatimah, nggak mungkin ini 9, pasti 10. Apa yang terjadi? Kata Salman, oh betul Fatimah, aku simpan 1 karena saya pengen. Karena apa? Jaminan dari Allah, siapa yang ngasih 1 dikembaliin 10 kebaikan. Paham ya Pak ya? Jadi kalau kita sedekah 1 pasti baliknya 10. Bapak sedekah nih 100.000, tinggal nunggu, bakal ada yang nganterin 1 juta. Ya, insya Allah itu jaminan. Jadi jamaah rahimakumullah, pokoknya banyakin sedekah, pasti bakal kembali sama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ini baru tentang rahmat. Maka siapa yang dapat rahmat Allah? Orang yang mau memberi maaf ke orang lain. Nih sebelum Ramadan nih, segera pada minta maaf ke orang lain gitu kan. Kalau kita punya salah, ya adapun dimaafin ya alhamdulillah, enggak ya udah, yang penting kita udah minta maaf. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, baik urusan kita kaitan ibadah ataupun muamalah, hingga kita selalu ya istiqomah dalam hal-hal yang positif, hingga kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah adalah qadhifah saya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.